Selamat berjumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran yang kedua, yaitu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Namun sebelum memulainya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami hendak memulai pembelajaran kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh belajar dengan baik. Amin. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Tentu kita semua sudah pernah beribadah ya. Baik ibadah di gereja, di sekolah minggu, di sekolah, ibadah keluarga, maupun ibadah lainnya. Jadi ibadah bukan hal yang sama sekali asing dalam kehidupan kita. Karena kita sudah sering melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita perlu beribadah? Ada dasar Alkitabnya. Kita bisa membacanya dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dan Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu perintah Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 10 ayat 12. Sedangkan Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Arti perintah ini adalah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan merasa rindu kepadanya dan akan terus mencari Dia, menjalin hubungan yang akrab dengan Dia. Nah, wujud nyata pencarian kita kepada Tuhan itu diwujudkan melalui ibadah. Setelah kita melanjutkan ibadah tersebut dalam perbuatan nyata, yaitu dengan cara mengasihi sesama manusia dan mengasihi alam sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian, kita mengerti bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan itu baik, penuh kasih. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada manusia dan seluruh alam ciptaannya. Dari bacaan Mazmur 100 tadi, ayat 1 sampai 5, kita juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis, penulis Mazmur memuji Tuhan karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah, sebagai yang selalu dipelihara dengan baik. Kita ibarat seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan terjadi kepada domba gembalaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal yang buruk terjadi kepada domba-dombanya. Ia menjaga domba-domba itu dari ancaman binatang buas, dari singa,
serigala, dan hewan buas lainnya. Ia akan mencari dan berusaha menemukan sampai dapat dombanya yang tersesat atau hilang. Allah digambarkan seperti gembala yang baik itu, seperti gembala yang bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Untuk mendalaminya nanti silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakailah Alkitab untuk mendukung jawabanmu. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama teman atau keluarga? Ceritakan pengalamanmu. Seringkali orang memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar berdoa. Padahal tidak sesederhana itu. Ibadah Kristen itu terdiri dari beberapa unsur di dalamnya. Ada nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur lainnya. Ibadah Kristen juga ada banyak ragamnya. Ada ibadah minggu umum, ibadah penghiburan, ibadah penguburan orang mati, ibadah pemberkatan nikah, ibadah syukur, ibadah kebangunan rohani, dan ibadah dalam ragam lainnya, dalam ragam budaya. Kalau dalam suku Sumba ada ibadah pahawi, itu ibadah setelah selesai bercocok tanam untuk petani. Ada banyak jenis ibadah, namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua bentuk dan cara ibadah orang Kristen hanyalah sebuah cara menanggapi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita, orang Kristen, beribadah kepada Tuhan tidak diatur dalam waktu-waktu khusus, tetapi bisa dilakukan setiap saat, setiap hari. Kita bisa beribadah di mana saja kita berada. Kita beribadah setiap hari karena kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang berlangsung setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Itu yang benar-benar harus kita pahami agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Setiap pagi ketika bangun tidur, kita awali dengan syukur, bisa melalui nyanyian atau doa. Begitupun ketika kita hendak beristirahat malam, kita mengakhiri hari kita dengan doa syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang sudah kita lewati. Jadi, anak-anakku yang terkasih, jangan pernah meninggalkan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, sungguh baik, dan sungguh terlalu amat baik. Dalam beribadah ada unsur ibadah, yaitu doa, nyanyian, firman Tuhan, pengakuan iman, dan persembahan. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Silakan jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi dan kirim jawabannya melalui nomor WA Ibu untuk dilakukan penilaian. Kita akan akhiri pelajaran kita dengan berdoa agar semua hal yang kita lakukan
diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dengan baik tentang beribadah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan memberkati agar apa yang sudah kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Amin. Demikian pelajaran kita saat ini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu waspada. Sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya.